Cita-citaku menjadi prajurit. Aku ingin berguru kepada seorang pendekar yang sakti mandraguna. Ayahanda sudah almarhum. Dibunuh oleh Banuseta. Banuseta? Aku kenal dengan Banuseta. Sekarang ini dia ada di rumah Kapitan DeVos. Aku harus membalasnya. Aku tidak salah. Kami bersaudara. Iya. Kami berdua akan mengantarkan Nona pulang. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada markas atau loji Belanda, di mana pada saat itu Kapiten DeVos sedang berkumpul bersama dengan para sekutunya untuk membicarakan soal Nona Karen, putrinya yang telah ditawan oleh gerombolan Darkum, seorang juragan kaya di desa Karangsinom. Mayang Sari dan teman-temannya pun menyanggupi untuk merebut kembali Nona Karen, sebab mereka merasa bahwa bukanlah hal yang sulit untuk menundukkan Darkum dan para anak buahnya. Sang kapiten pun kemudian menyuruh mereka untuk menunggu sampai nanti malam, karena untuk menunggu Jakawardhana yang sudah pergi terlebih dahulu ke rumah juragan Darkum untuk menyelamatkan Karen. Kini kita menuju pada Lindu Aji, Jaka dan Karen yang pada saat itu sedang berkuda menuju ke markas Belanda. Dua pemuda bersaudara itu memang hendak mengantarkan Karen pulang ke rumahnya. Jakawardhana berhasil membebaskan Nona Karen. Tapi kenapa dia dengan Lindu Aji? Pasti ada persekongkolan antara Lindu Aji dengan Jakawardhana. Kita belum tahu Jakawardhana berpihak kepada siapa. Kita ikuti mereka. Kita selidiki dulu. Ada apa Lindu Aji tiba-tiba muncul, lalu bergabung dengan Nona Karen dan Jakawardhana? Kakang Jaka, Kakang ada merasakan sesuatu? Ya, aku merasa ada yang mengikuti kita. Iya, 4 orang. Saya belum tahu siapa mereka dan apa maksudnya mengikuti kita. Lindu Aji dan Jakawardhana pun tahu kalau mereka sedang diikuti oleh 4 orang yang belum mereka ketahui siapa orang-orang tersebut. Mayang Sari dan teman-temannya pun merasa ada yang janggal ketika mereka melihat Lindu Aji tiba-tiba memisahkan diri dan mengambil jalan yang lain. Sedangkan Jakawardhana dan Karen pun berjalan lurus. Melihat semua itu, Kalawaika pun memperingatkan kawan-kawannya supaya tidak terkecoh oleh Lindu Aji karena dahulu mereka pernah dikibuli oleh Senopati Mataram tersebut. Kalawika pun menegaskan kalau mereka harus mengikuti Jakawardhana saja yang jelas-jelas menuju markas Belanda. Nona Karen pulang. Karen, Papi. terima kasih Tuhan. Thank you, Well. Jaka pun kini sudah mengetahui siapa keempat orang yang mengikutinya sejak dari hutan tadi ketika ia masih bersama dengan Lindu Aji. Pandangan Jaka kepada Banuseta pun kini berubah menjadi lebih sangar dan tajam setelah ia mengetahui siapa pembunuh ayahnya, Harun Hambali. Selanjutnya, Mayang Sari pun meminta untuk berbicara 4 mata dengan Kapiten DeVos. Sepertinya ia akan melaporkan tentang Lindu Aji yang baru saja bersama dengan Jaka. Mendengar permintaan Mayang Sari, sang kapiten pun menyuruh Jaka untuk mengajak masuk Karen ke dalam rumah supaya ia bisa lebih leluasa berbicara dengan orang-orang itu. Sedangkan Jaka yang berada di dalam pun kemudian mencoba untuk mengintip mereka dari balik jendela. Kamu orang kenal dengan Lindu Aji. Kenal. Kenapa, Tuan? Dia banyak memojokkan saya dalam kesulitan. Kalau kamu bisa tarik dia ke pihak kita, saya tentu sangat senang sekali. Dan Karen juga pasti sangat senang sekali. Bagaimana? Saya tidak berani berjanji, Tuan. Dasar Belanda licik. Setelah mendapat laporan dari Mayang Sari, Kapiten DeVos itu pun meminta Jaka untuk membujuk Lindu Aji supaya berpihak kepada mereka dengan iming-iming putrinya, Karen. Setelah itu,
Kapiten gila itu pun menemui putrinya untuk membicarakan tentang Lindu Aji yang telah menyelamatkannya. Putrinya itu pun meminta sang kapiten untuk memberikan hadiah besar bagi Lindu Aji yang telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar permintaan Karen, kemudian timbullah niat licik Kapiten DeVos dengan meminta Karen supaya membujuk Lindu Aji supaya mau menjadi suaminya. Karena sang kapiten benar-benar ingin memiliki menantu seperti Lindu Aji. Mendengar permintaan gila papinya itu, Karen pun merasa bimbang karena ia telah memiliki Jakawardhana. Namun, sepertinya ia juga mau dengan Lindu Aji. So Karen, kamu harus dapat bujuk Lindu Aji sebagai wakil papi. Jadi wakil papi? Ya, Heckwell on who yang main posisi. Dia dapat suatu posisi yang penting. And Alcius Blake, kalau kamu setuju, papi tidak keberatan kalau Lindu Aji jadi menantu papi. Betul, papi? Papi setuju kalau aku menikah dengan Lindu Aji? Akor marbring Lindu Aji taste. Bawa Lindu Aji ke rumah ini. Kalian sanggup, papi? Akan ikut coba. Ya, maar voorzichtig. Kamu harus ekstra hati-hati. Lindu Aji seorang prajurit yang teguh pendiriannya. Kini kita tinggalkan sejenak orang-orang Belanda gila itu dan kita menuju pada gerombolan Mayang Sari yang pada saat itu sedang berpesta setelah beberapa waktu lalu berhasil membunuh Kiai Linggadjati dan juga Ki Bintara, musuh Belanda yang paling berbahaya di Cirebon. Mereka pun sangat menikmati bir dan tuak yang disuguhkan di acara tersebut. Akan tetapi tiba-tiba datanglah Jakawardhana yang kemudian langsung meminta Banuseta untuk keluar dan berbicara empat mata dengannya. Banuseta pun awalnya menolak karena ia tidak mau acaranya itu dirusak oleh Jaka. Namun setelah melihat Jaka bersungguh-sungguh dan menghinanya dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang pengecut, maka Banuseta itu pun langsung tersulut emosi dan ia pun kemudian mau keluar bersama Jaka. Penakut, pengecut. Apa? Ternyata kau penakut. Tidak berani berhadapan dengan aku empat mata. Padahal sekedar mau bicara. Baik. Di mana? Ikut aku. Ada apa dengan mereka? Kelihatannya ada yang tidak beres. Katanya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan oleh mereka berdua. Kenapa dibiarkan? Paling soal perempuan. Tahu sendiri, Banuseta orangnya memang begitu. Siapa tahu dia diam-diam merayu Nona Karen. Lalu Nona Karen mengadu kepada Jakawardhana, membuat dia jadi marah. Kalau mereka berkelahi perkara perempuan, biarkan saja. Jakawardhana tidak akan bisa menang melawan Banuseta. Kalau jebakan bagaimana? Apa? Sebenarnya, Kalawika dan Mayang Sari tidak peduli dengan masalah pribadi Banuseta dan Jakawardhana. Namun karena prasangka Bakawulung yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Banuseta dijebak oleh Jakawardhana dan Lindu Aji, maka Mayang Sari pun memutuskan untuk mewakili mereka guna mengikuti kepergian Banuseta. Sementara itu, Jakawardhana dan Banuseta pun telah sampai di tengah hutan yang sepi dan kemudian ia pun menanyakan perihal pembunuhan Harun Hambali, ayahnya yang dahulu telah dibunuh oleh Banuseta. Siapa? Harun Hambali. 5 tahun yang lalu, kau membunuh Harun Hambali di desa Gamping Gunung Kidul. Aku punya kepentingan dengan peristiwa pembunuhan itu. Siapa kau sebenarnya? Dan ada hubungan apa antara kau dengan Harun Hambali? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Jawab saja. Kau membunuhnya atau tidak? Kau apanya Harun Hambali? Jawab dulu pertanyaanku. Baru aku jawab pertanyaanmu. Tidak bisa. Jawab dulu pertanyaanku. Jaka yang ingin memastikan bahwa pembunuh ayahnya adalah Banuseta pun kemudian menjadi yakin, seyakin-yakinnya kalau Banuseta yang inilah yang telah membunuh ayahnya. Walaupun Banuseta tidak mau menjawab pertanyaannya, namun Jaka bisa membaca kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah pembunuh Harun Hambali, ayahnya juga ayah Lindu Aji. Di tengah pertikaian itu, mendadak saja datanglah Mayang Sari yang berusaha melerai mereka. Dia menuduh aku membunuh Harun Hambali. Sedangkan dia sendiri tidak mau berterus terang. Ada hubungan apa dia dengan Harun Hambali? Aku tidak mau bicara sebelum semuanya jelas. Siapa sebenarnya dia? Kenapa menanyakan terbunuhnya Harun Hambali? Ya,
Jakawardhana pun kemudian langsung kembali ke markas Belanda setelah merasa yakin dan memastikan siapa pembunuh ayahnya. Kini kita kembali lagi pada Nona Karen yang pada saat itu baru saja keluar dari rumahnya dengan menunggang kuda dengan tujuan untuk menemui Lindu Aji dan membujuknya untuk mau menjadi suaminya seperti permintaan si Devos ayahnya. Jaka yang melihat kepergian kekasihnya itu pun kemudian bertanya kepada pekatik kuda yang ada di situ, dan setelah mengetahui kalau Karen akan pergi jauh, maka ia pun langsung meminta orang itu untuk menyiapkan kudanya dan segera mengikuti Nona Karen. Aku yakin dia akan berkhianat dan menikam kita dari belakang. Kapiten Depos, Ya? kita harus mencurigai Jakawardhana Lalu kenapa? karena dia berkomplot dengan Lindu Aji. Kamu orang itu tidak perlu khawatir. Saya sedang pasang perangkap. Lindu Aji dia akan datang ke sini dan akan memperkuat kita. Lalu bagaimana dengan Jakawardhana? Salin Markip Sanderkop. Ayam punya kepala tapi tidak punya otak. Dia memang sakti tapi tidak cukup pandai. Entah sudah berapa lama Jaka mengikuti Nona Karen, hingga kemudian wanita Belanda itu pun sampai di sebuah hutan yang dipenuhi oleh pohon-pohon yang tinggi, dan mendadak saja ia berhenti sambil menodongkan pistolnya ke atas pohon yang paling besar. Lindu Aji, Berbahaya bagi seorang gadis cantik berkuda sendirian di dalam hutan. aku mencari kamu. Untuk apa? Ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Ternyata orang yang hendak ditembaknya itu adalah Lindu Aji, sehingga hal itu justru membuatnya senang karena memang ia sedang mencari pemuda tersebut. Baru saja Lindu Aji turun dari pohon, tiba-tiba sudah mau disosor oleh Nona Karen dengan mengatakan bahwa ia rindu kepada Lindu Aji. Namun Senopati Mataram itu pun mencoba untuk menghindarinya. Karen pun kemudian mengatakan tujuan utamanya bertemu dengan Lindu Aji, yaitu bahwa ia ingin menjadi istri Lindu Aji dan ayahnya juga menginginkan hal tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, Jakawardhana sedari tadi pun telah mendengar semua pembicaraan keduanya. Papi akan menikahkan kita. Lindu Aji, dengar dulu. Lindu Aji, katakan terus terang, apakah kau mencintai aku? Kalau Nona mencintaiku, cintailah Jakawardhana. Karena dia sangat mencintai Nona dengan segenap jiwa raganya. Kamu? Saya sudah punya tunangan yang sangat saya cintai. Namanya Pitaloka. Tanyakan saja pada ayah Nona. Ayah Nona tahu benar hubungan saya dengan Pitaloka. Jadi kamu... Saya harap Nona mau mengerti. Karen pun langsung kabur dan pergi begitu saja setelah merasa kecewa karena ia ditolak mentah-mentah oleh Lindu Aji. Ia pun cepat-cepat menggebah kudanya dengan kecepatan tinggi. Sedangkan Jakawardhana yang sedari tadi menyaksikan drama menyakitkan itu pun kemudian segera keluar setelah kepergian Karen. Aku mendengar semua pembicaraanmu dengan Karen. Sungguh mulia hatimu. Aku sangat berterima kasih padamu. Setelah ibu kandung saya, Kang Maslah orang yang sangat saya cintai. Aku sudah menyelidiki Manuseta, dan memang dia yang membunuh ayah. Aku bertanya langsung sama dia, dan dia mengakuinya terus terang. Saya minta kerelaan Kang Mas, biar saya saja membunuh Manuseta. Tidak, Manuseta bagian. Ya, di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Lindu Aji pun melihat orang berkuda melintas di depan sana, dan ia pun langsung mengetahui kalau orang yang sedang berkuda itu adalah Telik Sandi Mataram. Dengan meminjam kuda Jakawardhana, ia pun cepat-cepat mengejar orang tersebut dan berteriak memanggilnya, hingga kemudian orang berkuda itu pun berhenti dan berbalik. Melihat Lindu Aji yang memanggilnya, orang itu pun langsung mengenalinya dan mengucapkan sandi kerajaan kepada senopatinya tersebut. Ada berita apa dari kerajaan? Dawolo dari Gusti Sultan Agung. Salam sejahtera untuk Senopati di medan juang. Bendi Mataram sudah dibunyikan. Semua pesisir dan pedalaman telah bersatu. Sekarang siap untuk berangkat. Harap semua jalan dirapikan. Jangan ada batu dan pohon yang melintang di tengah jalan. Kuntul baris mawa bedahing raimo. Salam rahayu bagi Sultan Agung.
Kamu ikut aku. Sendika Senopati. Setelah membaca surat rahasia dari Sultan Agung, Lindu Aji pun kemudian mengajak orang tersebut untuk kembali ke tempat Jakawardhana. Di sana, Lindu Aji yang sebelumnya merahasiakan tentang siapa dirinya dan apa kedudukannya di Mataram pun kemudian secara terbuka mengatakan yang sebenarnya kepada kakaknya itu. Saya adalah prajurit Mataram. Pangkat saya Senopati. Jabatan saya utusan khusus Raja Mataram, Sultan Agung. Senopati? Iya, Kang Mas. Saya dengar Kang Mas bercita-cita ingin menjadi prajurit. Benar. Aku ingin berbakti kepada negara. Sekaranglah saatnya, Kang Mas. Negara sedang memanggil para pemuda untuk bela negara. Benarkah? Ikutlah bersama kami mengusir Belanda yang mau mencaplok tanah air kita. Saya masukkan Kang Mas ke dalam pasukan yang saya pimpin. Mau. Aku siap sedia. Lindu Aji pun mengajak Jakawardhana untuk ikut serta ke dalam pasukannya, dan Jaka pun sangat bersemangat untuk bisa membela negerinya dari tangan-tangan kotor Belanda. Lindu Aji pun kemudian memberi tugas pertama kepada kakaknya itu untuk menghancurkan ganjalan-ganjalan pasukan Mataram yang akan melewati kota Cirebon, termasuk Mayang Sari dan kawan-kawannya yang pastinya akan menghambat perjalanan pasukan Mataram. Inilah kesempatan pertama bagi saya untuk menunjukkan bakti saya kepada bangsa dan negara. Datang ke rumah Kapiten De Vos hari Kamis malam Jumat. Kenapa harus menunggu sampai hari Kamis malam Jumat? Bukankah sekarang juga bisa? Aku ingin membujuk Karen, mengikuti perjuangan kita. Apakah itu mungkin? Kenapa tidak? Ibunya seorang pribumi asli. Jadi di dalam diri Karen mengalir darah pribumi. Tapi Kang Mas... Sudahlah, serahkan urusan ini padaku. Ingat, hari Kamis malam Jumat. Kini kita menuju pada Nona Karen yang pada saat itu sedang melaporkan kegagalannya kepada Kapiten De Vos ayahnya. Ia pun tampak sudah berputus asa setelah menerima perlakuan dari Lindu Aji tadi siang. Apalagi setelah mengetahui kalau Lindu Aji telah memiliki seorang tunangan, yaitu Pitaloka, sehingga ia bertambah malu mengetahui semua itu. Mendengar keluhan anaknya, sang kapiten pun mencoba untuk membujuknya kembali karena ia tahu bahwa tidak mudah untuk menundukkan seorang pandai seperti Lindu Aji, senopati nomor 1 kerajaan Mataram dan juga andalan Sultan Agung. Egmont Hoven sen Broer. Dia bilang Karen harus mencintai saudaranya. Enwi Sen Broer, Jakawardhana? Jakawardhana. Ya, mereka bersaudara. Lindu Aji adiknya Jakawardhana. Jakawardhana sangat berbahaya. Dia bisa menjadi musuh dalam selimut. Dia harus dilenyapkan. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.